Masih tidak yakin untuk menghadapi soal-soal SNBT 2025? Belum banyak berlatih soal-soal tersebut? Nah, berarti teman-teman tepat ya jika mengunjungi video ini atau channel ini. Pada video ini kita akan berlatih mengerjakan soal-soal pengetahuan umum, khususnya soal-soal penalaran induktif. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, yang belum, mudah-mudahan subscribe. Dan jangan lupa like-nya, kemudian komennya juga. Dan mudah-mudahan video-video yang ada bermanfaat bagi teman-teman dan bagi kita semua. Pada video ini ada 5 soal ya teman-teman. Nah, soal kelima nanti silakan teman-teman kerjakan sendiri dan kirim di kolom komentar beserta alasannya. Kita ke soal yang pertama, teman-teman ya. Nah, biasakan teman-teman jika menjawab soal, mulailah dari pertanyaan soalnya terlebih dahulu. Pertanyaan soalnya berkaitan dengan simpulan yang paling mungkin benar. Nah, di sini soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf di atas, apabila gedung-gedung kesenian tradisional satu persatu mulai tutup dan para pelaku seninya beralih profesi, kesimpulan yang paling mungkin benar yang mana? Panggung kesenian tradisional telah punah atau panggung kesenian tradisional pernah punah? Dengan membaca soal bagian akhir aja sepertinya A dan B ini salah ya teman-teman ya. Kita tinggal C, D, dan E. Oke, kita sempurnakan pemahaman kita terhadap soal ini. Kita coba baca ya soal ini. Panggung kesenian tradisional seperti lenong atau ludruk merupakan wadah untuk menanamkan nilai etika dan moral ya. Belum mengarah ke pertanyaan. Apabila panggung kesenian tradisional punah, nah apabila berarti kan belum punah ya, ini belum punah. Apabila panggung kesenian tradisional punah, berarti belum punah, berarti nanti, konteksnya nanti, akan. Orang-orang mencari hiburan melalui panggung-panggung modern, seperti itu. Dan tidak terjadi regenerasi, karena anak-anak muda tidak lagi mengenalnya. Di sisi lain, gedung-gedung kesenian tradisional satu persatu mulai tutup. Jadi, ada kecenderungan gedung-gedung kesenian tradisional itu satu persatu mulai tutup. Berarti nggak tutup semua dong berarti ya, tapi satu persatu. Kemudian para pelaku seninya beralih profesi. Mungkin dari pelaku seni, kemudian berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Tapi tidak semua, karena di sini clue-nya. Satu persatu. Nah, di sana. Mana simpulan yang paling mungkin benar? A. Panggung kesenian tradisional telah punah. Ini jelas salah teman-teman ya. Karena telah. Padahal konteksnya kan akan. Nanti. Jadi apa dampaknya? Berarti kan nanti akan. Panggung kesenian tradisional pernah punah. Nah ini juga salah. Karena di sini pernah. Pernah berarti sudah dong dulu. Kemudian C. Panggung kesenian tradisional sudah pasti punah. Sudah pasti. Kita simpan yang C. D. Panggung kesenian tradisional pada akhirnya punah. Pada akhirnya berarti nanti. Pada akhirnya. Oke, kita simpan nih. Pada akhirnya punah. Kita simpan. Ini clue-nya. Nanti kita bandingkan C dan D. Tanda tanya dulu. E. Panggung kesenian tradisional mungkin akan punah. Di sini mungkin. Mungkin itu nggak yakin ya. Padahal sepertinya akan punah. Akan punah. Ada kecenderungan pasti. Tapi kita lihat ke soalnya. Gedung-gedung kesenian tradisional satu persatu mulai tutup. Dan para pelaku seninya beralih profesi. Apakah sudah pasti punah? Langsung punah? Nah, berarti kalau gedung-gedung kesenian tradisional satu persatu tutup, berarti punahnya tidak langsung. Nah, oleh karena itu, maka jawaban yang tepat akhirnya D. Kenapa? Pada akhirnya punah, berarti nanti. Kapan punahnya? Ketika semua gedung-gedung kesenian tradisional tutup dan semua pelaku seni beralih profesi. Kurang lebih seperti itu teman-teman analisisnya. Apakah ada teman-teman yang tidak setuju atau kurang setuju dengan jawaban yang tepat yaitu yang D? Silakan komen di kolom komentar.
Kita ke soal yang kedua. Soal kedua kita kembali ke pertanyaan dulu. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Jadi, pernyataan yang pasti benar. Kita ke soalnya. Kendaraan ojek online makin menjamur akhir-akhir ini karena dirasakan murah. Jadi, kendaraan ojek online mulai menjamur karena murah dan memberikan tarif. Selain itu, respon yang cepat membuat perjalanan menjadi lebih singkat dan waktu perjalanan dapat diprediksi. Jadi dengan ojek online yang responnya cepat, perjalanan menjadi singkat, waktu perjalanan dapat diprediksi. Akan tetapi banyaknya kendaraan ojek online menimbulkan kepadatan di jalan raya, sehingga kemacetan tidak dapat dihindari. Nah, dampak dari semua ini teman-teman ya, yaitu menimbulkan kepadatan di jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Seperti itu. Opsi yang mana yang pasti benar? Apakah kemacetan di jalan terjadi karena tarif ojek online yang murah? Jawaban ini salah. Karena kemacetan itu penyebabnya memang salah satunya ojek online. Tapi ojek online itu bukan hanya murah, tetapi juga dia tepat waktu, responnya cepat. Jadi bukan hanya karena tarif ojeknya yang murah, sehingga si ojek online itu lebih banyak dipergunakan oleh para konsumennya. Selain murah, juga dia responnya cepat, tepat waktu. Yang B, semua orang yang menggunakan ojek online tiba di tujuan tepat waktu. Nah, ini menjadi kurang tepat. Kenapa? Karena semua orang. Oke lah, ojek online itu responnya cepat. Tapi apakah semua yang menggunakan ojek online tiba di tujuan tepat waktu? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena ada faktor lain. Bisa jadi adanya kemacetan, ya, mohon maaf, bisa jadi adanya kecelakaan dan lain-lain. Semua itu berarti 100%. Itu yang menyebabkan kenapa opsi B menjadi kurang tepat. C, moda transportasi ini ya, bukan transformasi. Moda transportasi lain memberikan tarif yang lebih mahal dibandingkan kendaraan ojek online. Nah, ini sepertinya benar ya, tapi kita bandingkan dengan yang lain. D, waktu perjalanan moda transportasi. Nah, ini transportasi juga ya. Transportasi lain tidak dapat diprediksi. Ini sepertinya benar juga. Nanti kita bandingkan. E, beberapa permasalahan lalu lintas terjadi karena menjamurnya kendaraan ojek online. Nah, di antara opsi C, D, dan E, yang mana sepertinya lebih benar atau pasti benar? Nah, jawabannya yang E, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ya, kalau kita menyimpulkan teman-teman, kita juga harus melihat ujung. Jadi, ujung dari kendaraan ojek online itu adalah bermuara pada apa? Kemacetan tidak dapat dihindari. Di sini beberapa permasalahan lalu lintas terjadi karena menjamurnya kendaraan ojek online. Ini dijawab ya oleh pernyataan ini. Akan tetapi banyaknya kendaraan ojek online menimbulkan kepadatan di jalan raya. Ini berarti permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan apa? Satu, kemacetan. Setelah kemacetan akan timbul lagi masalah-masalah lain, yaitu apa? Para penumpang mungkin tidak tepat waktu, sampai di tempat kerja, ya, di tempat sekolah, dan lain sebagainya. Timbul lagi masalah lain, kerugian finansial oleh karena kemacetan tersebut. Jadi, dari soal ini, dari C, D, dan E, yang paling tepat sepertinya yang opsi jawaban yang E. Gimana teman-teman? Ada yang tidak setuju dengan opsi E? Silakan sampaikan di kolom komentar. Kita ke soal yang ketiga. Kita ke soalnya terlebih dahulu. Manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah? Nah, pernyataan yang memperlemah itu yang bagaimana? Berarti berlawanan, bertentangan dengan soal atau dengan pernyataan di dalam soal. Kita ke soal. Tingkat kematian yang disebabkan serangan jantung makin meningkat akhir-akhir ini. Dokter menyebutkan, saat ini banyak masyarakat yang mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi sebagai pemicu serangan jantung. Jadi kata dokter itu apa?
makanan berkolesterol tinggi memicu serangan jantung. Itu pernyataan si dokter. Nah, manakah yang bertentangan dengan pernyataan mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi pemicu serangan jantung? Apakah A, penyakit jantung bukan merupakan penyakit yang paling membahayakan? Ini tidak relevan dengan pernyataan si dokter. Yang B, masyarakat tidak menyadari pentingnya gaya hidup sehat. Ini juga kurang tepat. Karena kata dokter, mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi sebagai pemicu serangan jantung. Yang C, makanan yang mengandung kolesterol tinggi meningkatkan risiko kematian. Ini bukan memperlemah, malah memperkuat. Jadi jawabannya akhirnya C, salah. D, produk-produk makanan yang sehat saat ini digemari masyarakat. Nah, kata dokter apa? Kenapa? Apa pemicu serangan jantung? Katanya mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi. Pertanyaannya, apakah makanan berkolesterol tinggi ini termasuk makanan sehat? Nah, tentu jawabannya adalah makanan yang tidak sehat. Sehingga yang memperlemah pernyataan si dokter adalah yang D, yaitu produk-produk makanan yang sehat saat ini digemari masyarakat. Bertentangan. Yang benar adalah produk-produk makanan yang tidak sehat saat ini digemari masyarakat. Salah satunya apa? Makanan berkolesterol tinggi. Yang E, masyarakat tidak memperhatikan kandungan gizi dalam makanannya. Yang E kurang tepat. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Kita ke soal yang keempat. Dalam beberapa bulan terakhir, oke, kita ke soal terlebih dahulu ya. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan? Yang ditanya kualitas simpulan. Kualitas simpulan itu apa? Bisa, pasti benar, mungkin benar ya, atau pasti salah, atau tidak relevan, atau tidak dapat dinilai. Kenapa? Karena informasinya tidak cukup. Sekarang kita ke soal, teman-teman ya. Dalam beberapa bulan terakhir, diberlakukan syarat bagi para penumpang kereta api untuk menunjukkan tiket, KTP, dan surat keterangan sehat kepada petugas stasiun. Ricky telah membeli tiket kereta api dan merasa dirinya sehat. Jadi, untuk bisa naik kereta api syaratnya satu, menunjukkan tiket. Ini satu ya. Kemudian memiliki KTP, ini yang kedua. Kemudian ada surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat. Jadi ada 3 syarat. Sementara kita cek si Ricky. Ricky telah membeli tiket kereta api. Berarti baru 1 syarat. Merasa dirinya sehat. Nah, padahal yang diminta di sini bukan merasa sehat, tapi memiliki surat keterangan sehat. Kemudian KTP-nya mana? Nah, dalam soal tidak disebutkan KTP. Berarti simpulannya apa? Kualitas simpulannya apa? Simpulan tersebut pasti benar, jelas salah ya. Karena si Ricky ini satu, tidak jelas apakah punya KTP. Kedua, tidak jelas apakah punya surat keterangan sehat. B, simpulan tersebut mungkin benar. Ya, tidak jelas juga ya, karena mungkin benar. Kemudian C, simpulan tersebut pasti salah. Belum tentu juga, karena tidak terjawab punya KTP, punya surat keterangan sehat. Yang D, simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Relevan sebenarnya ya. Simpulannya, Ricky telah membeli tiket kereta api dan merasa diri sehat. Oleh karena itu di sini ya, Ricky dapat melakukan perjalanan. Ricky dapat melakukan perjalanan. Karena informasinya tidak cukup. Informasi yang mana yang tidak cukup? Yaitu satu, apakah Ricky punya KTP? Kedua, apakah Ricky punya surat keterangan sehat? Jadi jawaban yang benar adalah yang E, simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Kemudian soal yang kelima, teman-teman. Nah, untuk soal kelima ini, jawabannya bisa lebih dari 1. Jadi ini jawabannya bisa lebih dari 1. Soalnya juga pernyataan yang memperlemah pendapat pakar meteorologi. Nah, berarti teman-teman bisa menjawab lebih dari 1. Maksudnya apa? Bisa menjawab A dan B, bisa menjawab A dan C, bisa menjawab B dan D, dan seterusnya. Nah, untuk soal nomor 5, teman-teman ya, silakan teman-teman cari sendiri jawabannya, yang mana yang benar. Jadi jawabannya bisa 2, teman-teman ya. Dan silahkan kirim jawabannya di kolom komentar beserta alasannya. Nanti akan coba ya
kita review bersama-sama jawaban teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan tergapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua. Terima kasih ya teman-teman.